ternyata ada beberapa faktor resiko ya. Resiko itu artinya yang memungkinkan orang itu bisa kena diabetes yang dimiliki ya. Tentu hal-hal yang tidak baik ya. Kalau yang baik pasti nggak ada, itu disebut resiko. Itu namanya keberuntungan. Ya kan? Kalau yang ini. Jadi orang-orang yang punya resiko itu seperti etnik misalnya ya. Kemudian umur ya. Makin tinggi umur resiko terjadi diabetes makin tinggi ya. Gender ya, riwayat keluarga. Jadi ternyata dari semua resiko itu ada juga yang tidak bisa diubah. Kita bisa ubah etnik nggak? Sukunya bisa dirubah nggak? Nggak bisa. Orang Batak bisa suka kasih marga tapi kan tetap aja beda kan. Umur bisa dirubah nggak? KTP bisa. Bisa. Iya kan? Ya. Kalau jenis kelamin bisa dirubah. Bisa di pengadilan ya. Terus riwayat keluarga bisa dirubah? Nggak bisa ya. Jadi ini memang ya kita harus terima aja. Ya kita nggak bisa ngerubah itu. Itu namanya kodrat. Ya udah nggak bisa kan. Kalau kodrat kan nggak bisa dirubah ya. Ya harus terima. Ternyata yang tidak dirubah ya udah terima kan tadi ya. Kira-kira yang bisa dirubah apa? Coba slide. Ternyata banyak kita yang bisa rubah ya. Yang bisa dirubah itu misalnya dietnya yang tidak sehat. Jadi sehat kita rubah. Kurang aktivitas fisik bisa nggak dirubah? Bisa. Kemudian kalau misalnya rokok, alkohol, bisa sekali. Faktor psikososial bisa dirubah. Bansos dikasih kan bisa kan? Ini kalau kita uraikan lagi seperti umur tadi yang tidak bisa dirubah itu kalau lebih dari 45 tahun resiko untuk terjadinya diabetes akan meningkat. Kemudian faktor keturunan kita nggak bisa rubah ya. Kemudian wanita itu lebih tinggi terjadi diabetes terutama pada wanita hamil yang pernah mengalami kehamilan lebih dari 4 kilo. Bayinya besar gitu ya maksudnya ya. Kemudian yang punya hipertensi, tekanan darah itu kan bisa dirubah. Kemudian kolesterol yang tinggi, trigliseridnya yang tinggi itu juga bisa dirubah ya. Kemudian yang tadi yang kita sebut tuh toleransi gula itu namanya pre-diabetes, itu juga kita bisa rubah ya. Nah ini kemudian orang jantung ternyata juga bisa jadi resiko, bisa terjadi penyakit diabetes juga. Ini berat badan salah satu. Nah cara ngitungnya itu dikatakan kalau berat badan yang bagus tuh harusnya 18,5 sampai 22,5. Jadi itu namanya indeks massa tubuh. Ya, indeks massa tubuh itu kita timbang tinggi badan kita berapa, berat badan kita berapa. Ya, jadi nanti berat badan itu dalam kilogram, kemudian tinggi badan dalam meter ya. Jadi kalau 165 jadi 1,65 kita kuadratkan. Jadi berat badan dikurangi tinggi badan dalam kuadrat. Nah nanti kalau hasilnya misalnya 18,5 sampai 22,9 itu berat badannya normal. Kalau dia di atas 23 itu termasuk overweight sampai obes ya. Karena berat badan yang tinggi ternyata itu menjadi resiko terjadinya diabetes. Kalau kita udah kena diabetes tuh gimana? Biasanya gejala-gejalanya ya, sering haus, banyak makan ya. Kemudian berat badannya awal-awal tuh pasti naik berat badannya. Lama-lama dia akan turun. Jadi ada orang kayak gitu ya. Jadi berat badannya turun. Iya saya diet. Saya sekarang vegetarian gitu ya. Yang benar Bu, vegetarian berapa lama? Ya baru 3 bulan sih. Masa sih langsung turun 5 kilo? Iya saya vegetarian gitu. Coba cek gula deh Bu. Enggak saya nggak ada gula. Orang tua saya nggak ada gula. Kita semua nggak ada gula gitu. Ternyata dicek 300. Wah. Terus dia bilang lagi gini. Iya tadi saya minum teh manis. Loh katanya vegetarian. Ya jadi yang kayak gini-gini sebenarnya yang kita perlu secara periodik itu harus periksa ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang berat badannya turun, tidak melakukan apa-apa, turun drastis, hati-hati itu juga salah satu gejala dari diabetes. Tapi salah satu ya, tidak selalu itu karena diabetes. Oke. Kemudian kaki tangannya bisa kesemutan, ya, kadang pusing. Kemudian juga dicek darahnya itu tinggi, ya, bisa terjadi mata bisa jadi blur ya. Terutama lihat jauh. Kalau gula darahnya tinggi, dia tuh bisa kelihatan seperti kayak kurang
penglihatan. Makanya dia pergi ke toko kacamata. Begitu pergi ke toko kacamata, diukur kacamatanya, setelah diukur kemudian udah kamu minus gitu ya. Terus pakai kacamata. Terus tiba-tiba pulang dia ke rumah. Dia nggak makan, aku nggak suka makan nggak gini. Gulanya turun. Kacamatanya kok nggak cocok lagi katanya. Gitu. Ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau ada gangguan penglihatan, yakinkan dulu itu ada gula apa enggak. Kalau toh juga kita harus mau beli kacamata, gula darahnya harus terkontrol dulu. Jangan saat kacamatanya dibeli pada saat gula darahnya tinggi. Karena nanti akan ganti lagi lensanya nanti. Saya pikir Bapak Ibu semua sudah tahu lah sedikit banyak tentang gejala diabetes ya. Oke. Nah bagaimana? Kalau diabetes yang tidak diobati tadi bisa jadi komplikasi juga, bisa terjadi ke mata, bisa ke ginjal, cuci darah, bisa ke jantung, bisa ke otak, juga bisa ke kaki ya komplikasinya. Jadi ini adalah merupakan penyakit yang serius kalau udah terjadi komplikasi. Bagaimana kita mendiagnosa ini? Kita harus sebutkan tadi, kalau kita mau tahu kita diabetes atau tidak, kita harus melakukan tes laboratorium. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau orang diabetes tuh ada pemeriksaan tuh namanya gini, ada gula darah puasa. Puasa itu artinya kita tidak makan karbohidrat selama 8 sampai 10 jam. Itu tidak makan. Boleh minum air putih ya. Terus gula darah plasma 2 jam setelah makan misalnya. Itu jadi kita minum dulu, makan 2 jam setelah itu akan kita tes lagi. Cuman kalau dalam tes ini, toleransi glukosa oral ini, kita nggak makan karbohidrat, tapi minum air gula. Air gula sebanyak 75 gram. 2 jam setelah itu nanti diminum lagi. Jadi minum kayak gula yang manis, kemudian 2 jam setelah itu kita cek lagi. Ada juga namanya gula darah sewaktu. Sewaktu itu tidak menghitung dia puasa apa enggak. Jadi mungkin puasanya kurang dari 8 jam, ya. Jadi itu disebut gula darah sewaktu. Kemudian ada HbA1c. HbA1c itu adalah pemeriksaan menunjukkan kadar gula darah rata-rata dalam waktu 3 bulan. Jadi kalau ada anak sekolah, ujian bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ada yang jelek, ada yang bagus, ya. Itu dirata-ratain, keluarlah nilai di raport, itu nanti dirata-ratain ya. Jadi HbA1c seperti itu kira-kiranya ya. Jadi setelah dilakukan rata-rata dalam 3 bulan tuh keluarlah HbA1c. Jadi itu menunjukkan ini gula darah kita ini apakah terkontrol dalam 3 bulan terakhir apa tidak bisa dilihat dari HbA1c. Jadi kalau diabetes tuh kalau gula darah puasanya sudah 126 itu sudah disebut dia diabetes. Kemudian kalau setelah minum air gula 75 gram 2 jam setelah itu dicek lebih dari 200 juga sudah bisa dikatakan diabetes ya. Atau sewaktu misalnya tidak puasa tiba-tiba diminum lebih dari 200 juga sudah disebut dengan diabetes. Kalau normal tuh harus di bawah 100 puasanya. Kalau 2 jam setelah minum air gula itu harus di bawah 140. Kalau sewaktu di bawah 100. Nah kalau di antara ini tidak masuk diabetes tapi di atas normal tapi di bawah diabetes. Itulah yang disebut dengan pre-diabetes. Kalau pre-diabetes diobati dengan benar, dia akan bisa kembali lagi ke normal. Tapi kalau diabetes diobati, dia tidak bisa ke pre-diabetes, tidak bisa ke normal. Kalaupun dia jadi normal gula darahnya itu karena intervensi. Nanti kalau obatnya di stop, olahraganya di stop, dietnya di stop, dia akan naik lagi. Jadi deteksi dini itu sangat penting ya. Jadi sebagian besar diabetes itu tidak menunjukkan gejala pada fase-fase awal. Jadi seperti orang normal tidak ada. Jadi kalau dilakukan screening baru ketahuan. Nanti kalau dia udah berlanjut bisa kelihatan gejalanya. Itu udah cukup terlambat sih sebenarnya ya. Seperti yang saya sebutkan tadi gejalanya bisa banyak kencing, banyak makan, berat badannya turun. Kemudian bisa terjadi komplikasi pada jantung. Dan kebanyakan orang dengan serangan jantung datang ke rumah sakit ternyata diperiksa gula darahnya tinggi. Dan dia tidak tahu bahwa dia ada diabetes. Nah, itu sangat sedih sebenarnya ya. Oke. Ya. Oke, slide lagi. Ini kita lihat di sini diabetes ya, yang tidak terkontrol loh ya. Kalau terkontrol beda lagi ceritanya. Dapat mengakibatkan komplikasi yang mengancam organ-organ tubuh kita ya. Seperti misalnya jantung itu
bisa sampai 30%, penyakit mata 30%, stroke bisa, sumbatan pembuluh darah juga bisa, penyakit ginjal kronik ya, ataupun gangguan ginjal bisa, dialisis nih. Jadi 30% ya yang membutuhkan penderita-penderita gagal ginjal, 30% itu ternyata disumbang oleh penderita diabetes. Cukup banyak ya. Gitu. Jadi kalau orang HD 10 orang, berarti 3 di antara mereka itu karena diabetes.